Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Setiap hari Sabtu pelajaran kita seperti biasa adalah pelajaran IPA. Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah masing-masing. Pelajaran kita pada hari ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita sudah belajar pewarisan sifat ini Sabtu 2 minggu yang lalu. Pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan kedua untuk pewarisan sifat dengan tujuan pembelajaran adalah saya berharap kalian bisa memahami beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang akan digunakan sebagai modal untuk mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Istilah-istilah yang kalian harus mengerti dalam pewarisan sifat yang pertama adalah parental dan yang kedua adalah filial. Parental itu merupakan istilah dari induk atau orang tua. Dalam hal ini ada induk jantan dan induk betina. Parental disimbolkan dengan huruf P. Sedangkan filial merupakan keturunan atau generasi. Filial ini disimbolkan dengan huruf F. Nanti ada keturunan atau generasi pertama yang disimbolkan dengan F1, keturunan atau generasi kedua F2, keturunan atau generasi ketiga atau F3, dan seterusnya. Jadi parental itu disimbolkan dengan huruf P, filial itu disimbolkan dengan huruf F. Misalkan ini ada seorang ayah, kemudian menikah dengan seorang ibu. Ayah dan ibu ini, beliau adalah orang tua atau induk. Maka keduanya disimbolkan dengan P. Ini adalah parental. Kemudian ibunya melahirkan ada 3 orang anak. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Ketiga-tiganya ini merupakan anak dari ayah dan ibu ini. Dan ini adalah keturunan atau generasi dari ayah dan ibu ini. Ini disimbolkan dengan F. Jadi ayah dan ibu itu parental, P. Anak-anaknya adalah filial atau F. Jadi parental itu adalah orang tua. Ini ada diagram keluarga, ada Pak Toha dan Bu Tini. Ini menikah, ini berarti jadi orang tua. Simbolnya adalah P. Pak Toha dan Bu Tini memiliki 3 orang anak, Aisyah, Ahmad, dan Susi. Aisyah, Ahmad, dan Susi ini adalah anak-anak dari Pak Toha dan Bu Tini. Ini adalah generasi pertama dari Pak Toha dan Bu Tini. Maka ini disebut sebagai filial yang pertama atau F1. Kemudian si Susi menikah dengan Koko. Anaknya ada Vivi dan Lucy. Berarti Vivi dan Lucy merupakan generasi kedua dari Pak Toha dan Bu Tini. Nah, ini disebut sebagai F2. Mungkin suatu ketika Vivi akan menikah dengan suaminya Vivi dan menghasilkan anak-anaknya Vivi. Anak-anak Vivi ini merupakan generasi ketiga dari Pak Toha dan Bu Tini.
atau disebut sebagai F3. Nah, dari diagram ini kita bisa tahu bahwa di sini ada Pak Toha dan Butini. Pak Toha dan Butini ini merupakan orang tua atau induk. Mereka juga parental. Susi dan Koko, karena dia keduanya menikah, juga disebut parental. Vivi dan suaminya Vivi juga sama, karena keduanya menikah, ini juga disebut sebagai parental. Jika Pak Toha dan Butini ini merupakan parental atau orang tua pertama, maka Susi dan Koko disebut sebagai parental atau orang tua kedua. Sedangkan suami Vivi dan Vivi ini juga orang tua, ini disebut sebagai orang tua ketiga atau P3. P1, P2, dan P3. Sekali lagi, P adalah induk, F adalah keturunan. Jangan sampai F itu anak, bukan. Jadi F itu keturunan atau generasi. Selanjutnya, istilah-istilah yang lain dalam pewarisan sifat. Ada yang ketiga, dominan. Kemudian yang keempat, ada istilah resesif. Kemudian yang kelima, ada istilah intermediate. Jadi istilah kita tiga, ada dominan, ada resesif, dan ada intermediate. Perhatikan dulu, biar nggak bingung nantinya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada seorang ayah. Perhatikan gambarnya. Bentuk hidung ayah ini mancung. Kemudian menikah dengan seorang ibu. Coba lihat bentuk hidungnya si ibu ini. Bentuk hidung ibu ini pesek. Nah, beda kan dengan ayahnya yang mancung sekali, ibunya pesek. Kemudian ini adalah anaknya, anak dari ayah dan ibu ini. Coba kalian perhatikan bentuk hidungnya. Sebenarnya dalam tubuh anak ini dia mewarisi sifat hidung mancung dan pesek dari ibunya. Tetapi yang terlihat bentuk anak itu adalah pesek. Ini menunjukkan bahwa sifat bentuk hidung pesek itu menutupi atau mengalahkan hidung mancung. Nah, ini yang disebut sebagai dominan dan resesif. Jadi pesek yang mengalahkan hidung mancung itu sifatnya disebut dominan. Mancungnya ini disebut sebagai resesif. Ini kalah yang mancung. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ini. Perhatikan warna bunganya. Ini ada indukan bunga dengan warna bunga merah. Kemudian dikawinkan atau disilangkan dengan indukan bunga yang bunganya berwarna putih. Ternyata setelah keduanya dikawinkan atau disilangkan, keturunan dari induk bunga merah dan induk bunga putih ini, anakannya itu bunganya seperti ini, enggak merah, enggak putih. Sebenarnya anakan ini mewarisi sifat warna merah dan putih dari induknya. Hanya saja yang tampak pada anakan itu bunganya merah muda. Hal ini berarti sifat bunga merah dan putih di dalam tubuh si anak tidak ada yang saling mengalahkan atau tidak ada yang saling dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa sifat merah dan putih sama-sama kuat.
Nah, sifat merah muda yang dihasilkan itu merupakan sifat intermediate. Jadi, dari ilustrasi kedua gambar yang tadi bisa dijelaskan bahwa sifat dominan itu merupakan sifat yang kuat, sifat yang mampu mengalahkan sifat pasangannya, sifat yang mampu menutupi sifat pasangannya. Sedangkan sifat resesif adalah sifat yang lemah, yang dikalahkan oleh sifat pasangannya, atau yang tertutupi oleh sifat pasangannya. Sedangkan sifat intermediate adalah sifat antara. Sifat ini terbentuk dari sifat yang sama-sama kuat. Nah, sekarang kalian perhatikan diri kalian sendiri. Sifat-sifatnya bagaimana? Nurun siapa? Dari ayahnya kah? Atau dari ibunya kah? Perhatikan bentuk rambut kalian dan sebagainya. Istilah yang selanjutnya yang wajib diketahui dalam pewarisan sifat adalah sifat fenotip dan sifat genotip. Ini ada istilah fenotip dan juga istilah genotip. Kita perhatikan gambar berikut ini gambar yang kemarin. Bisakah kalian menyebutkan sifat fisik dari orang ini? Iya. Coba kita lihat rambutnya. Rambutnya tebal, warna rambutnya hitam. Kemudian bentuk rambutnya lurus ya. Kemudian kalau kita lihat dari kulitnya putih. Kemudian hidungnya mancung. Kemudian dia memiliki pipi yang tirus. Kemudian kita lihat matanya sipit. Kemudian badannya kurus. Dan coba kalian sebutkan lagi yang lain. Nah, semua sifat yang disebutkan ini merupakan fenotip. Fenotip itu semua sifat yang bisa kita lihat pada individu yang tampak. Jadi, fenotip dari pria ini adalah rambutnya lebat, warna rambutnya hitam, kemudian bentuk rambutnya lurus. Kemudian kulitnya putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian pipinya tirus, dan sebagainya. Semua sifat ini merupakan fenotip dari pria tersebut. Nah, fenotip ini ditentukan oleh pasangan gen yang ada di dalam tubuh dari individu. Dan semuanya diwariskan dari kedua orang tuanya. Pasangan gen yang menentukan ini tidak tampak dari luar karena dia hanya berada pada sel. Dan inilah yang disebut sebagai genotip. Jadi, fenotip merupakan semua sifat-sifat yang tampak dalam tubuh individu. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak. Fenotip ini merupakan wujud dari ekspresi gen yang ada di dalam sel, yang ditentukan oleh pasangan gen yang ada di dalam tubuh. Jadi diwariskan dari kedua orang tuanya. Contohnya tadi ada bentuk rambut, warna bunga, tubuh tinggi, dan sebagainya. Dan genotip ini merupakan semua sifat yang tidak tampak, merupakan pasangan gen yang ada di dalam tubuh yang menentukan fenotip. Karena tidak tampak, maka genotip ini disimbolkan dengan huruf double. Misalnya T besar,
T besar T kecil atau T kecil T kecil. Nah, untuk penulisan genotip akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana bisa dimengerti? Jika kalian belum mengerti, silahkan diulang-ulang videonya. Saya berharap kalian tidak mudah menyerah dalam memahami sesuatu. Jadi dipahami secara perlahan, dan perlahan. Saya yakin kalian pasti bisa mengerti nantinya. Jangan lupa, silahkan dicatat di buku catatannya, karena ingatan kita terbatas. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.